Kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana caranya membuat konten agar channel kita ramai, bermanfaat, dan mudah-mudahan yang paling kita harapkan mudah-mudahan bisa menghasilkan uang nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Senang rasanya bisa berjumpa, bersilaturahmi dengan antum semua walaupun melalui video singkat ini, dan mudah-mudahan segala keinginan dan hajat kita secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kedatangan dua orang tamu, Ustadz Hanafi dari Pondok Pesantren Darussalam Ampah. Nah, beliau ini guru berhitung, guru matematika di pondok pesantren. Yang di ujung Bapak Wahyudinur SPD SPDE atau SPD, karena sekarang ini tidak ada lagi E-nya. Nah, jadi walaupun guru agama tetap SPD ya. Beliau dari SDN Padang Runggu. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana caranya membuat konten agar konten channel YouTube, membuat channel agar channel kita ramai, bermanfaat, dan mudah-mudahan yang paling kita harapkan mudah-mudahan bisa menghasilkan uang nantinya. Ya, siapa yang tidak mau uang, kecuali orang-orang yang sudah bisa meninggalkan dunia. Nah, dalam tanda kutip, selagi kita hidup perlu uang. Nah, dengan catatan asal yang kita kerjakan halal dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk membuat konten channel, Ustadz Hanafi, Pak Wahyudinur, kita yang pertama yang penting kita sesuaikan dengan keinginan, kebiasaan kita, hobi kita. Jangan sampai membuat konten yang kita sendiri belum pernah mengalaminya, atau membuat konten secara dusta-dustaan, terpaksa atau apa. Dan saya tekankan karena kita ini basicnya adalah pendidikan, jangan sampai kita membuat konten yang berbau pornografi. Selain menyalahi dari aturan YouTube pun kita beban moral adalah pada diri kita. Nah, itu. Sebelum kita membuat konten, usahakan nama di channel kita, nama channel kita itu jangan sampai sama dengan nama channel orang lain. Nah, jadi kita kasih ada beberapa perbedaan. Misalnya Ustadz Hanafi Kupang Bersih misalnya. Kan kalau misalnya Ustadz Hanafi insya Allah ada di karena Indonesia ini luas, ada di mana-mana Ustadz Hanafi. Misalnya Bapak Wahyudinur, cuma nama Wahyudinur, insya Allah ada. Sudah ada apa? Iya, sudah ada di nama YouTube punya orang. Iya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya teman kita atau siapa yang mencari, otomatis ada kesulitan. Itu yang utamanya, jangan sama dengan orang lain. Jadi kita browsing dulu, kita cari dulu di YouTube nama Ustadz Hanafi atau apa. Kalau misalnya sudah ada muncul, berarti jangan nama yang itu.
Jadi harus Namanya beda Pak. nama yang beda. Minimal ujungnya dikasih perbedaan. Nama kampung kah atau nama apakah. Nah itu. Yang kedua, buatlah channel yang tertuju. Jangan membuat channel terlalu gado-gado. Konten ini masuk, konten ini masuk, konten ini masuk. Kalau kita jagonya misalnya di bahasa Arab, ya channel tentang bahasa Arab. Kalau kita jagonya di matematika, matematika. Jadi orang itu kan sudah terkhusus kalau sudah subscribe mencari, oh ini matematika. Ada tema apalah? Iya, Berarti ada. Sudah ada apa namanya ciri khas tersendiri dari akun yang kita punya lah. Iya. Nah, itu ada ciri khasnya. Jadi misalnya kita tentang salawat, tentang amalan. Nah, misalnya Pak Wahyudin Nur tentang kegiatan sehari-hari ngajar ke SD gimana dari ini ya, Trik ngajar trik. misalnya. Nah, misalnya itu. Atau misalnya Pak Wahyudin Nur membuat konten tentang tutorial dapudik. Nah, tutorial dapudik, otomatis orang yang perlu tentang tutorial itu akan Langsung ke channel Pak Wahyu. iya mencari di situ. Nah, itu kunci utamanya. Jangan hari ini kita mengupload tentang apa namanya konten karaokean, kan banyak saya lihat seperti itu. Gado-gado konten- lah. Iya, Gado-gado. karaoke ini. Nah, kita ini janganlah sampai seperti itu. Hari ini karaoke, hari ini manjat kelapa, hari ini apa dan lain sebagainya, itu jangan. Selain nama konten, saya pribadi menyarankan masukkanlah, karena kita sebagai muslim, masukkanlah dakwah, karena apabila orang yang kita dakwahi itu melaksanakannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya pada pengaturan jangan lupa kita di sini agar ciri khas channel kita itu lebih muncul. Nanti saya ajarkan tentang mengisi tagnya. Nah, jadi misalnya tentang ini. Jadi kalau misalnya mereka mencari ini, maka akan muncul ke beranda channel kita. Ini maksudnya ada hashtagnya Pak? Iya, ada. hashtagnya. Nah, di situ itu jarang orang tahu di situ. Kalau kita membuat channel tanpa itu, biasanya 1 tahun pun tidak akan ditonton orang, kecuali kita minta tonton dengan orang yang tahu tentang judul kita. Nah, jadi ada rahasia trik-trik tersendiri. Nah, fotonya jangan kita upload foto binatang, foto ayam, foto bebek segala macam. Ya, utamanya kalau bisa foto kita sendiri. Nah, kita kan kerjaannya bagus di sini untuk mengajar, tutorial dan lain sebagainya. Kecuali kita untuk hiburan. Nah, kalau hiburan boleh foto monyet manjat pisang atau sebagainya. Nah, seperti itu. Selanjutnya dalam membuat konten janganlah lupa kita memperhatikan waktu. Jangan membuat konten terlalu pendek waktunya, jangan terlalu panjang waktunya. Nah, rata-rata batas waktu itu sekitar, yang bagusnya itu 8 menit. Sekitar 8 menit Pak. Iya, 8 menit. Kalau lebih daripada itu orang males nontonnya. Kalau kurang misalnya 3 menit atau 4 menit,
Kalau sudah dimonetisasi, otomatis di sana penempatan iklannya sangat sedikit. Kalau iklan sedikit, pendapatan kita pun sedikit. Nah, kan mudah-mudahan kita semua nantinya kalau sudah dapat pendapatan bisa untuk berdakwah, mudah-mudahan dari penghasilan, mudah-mudahan bisa untuk beristri, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa beli mobil, bisa beli motor dan lain sebagainya. Yang jelas kita mengerjakan yang halal, insya Allah hasilnya pun akan baik ya. Nah, jadi usahakan membuat iklan jangan terlalu membuat konten jangan terlalu sedikit waktunya. Yang sedang-sedang, Pak. Yang sedang. Jadi minimalnya 8 menit. Nah, jadi kalau iklannya ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Kalau 3 menit berarti di depan aja atau di belakang aja. Nah, itu. Orang yang tidak tahu kadang pendek-pendek. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya mungkin ini yang paling inti daripada membuat channel ini adalah kita perlu kesabaran, perlu istiqomah, bikin terus, insya Allah suatu saat nanti akan berhasil. Pak Wahyudinur, apakah sudah ada nama channelnya? Ada sih sebenarnya, tapi itu kan channel yang dulu. Oh, Udah jarang aktif. iya. Nah, nanti kalau sudah aktif, Aktifkan kembali. kita diaktifkan kembali atau membuat channel baru, nanti kita inikan lagi. Mudah-mudahan dari kawan-kawan kita banyak yang mendukung dari channel kita. Untuk Ustadz Hanafi sudah ada nama channelnya? Dulu pernah, Pak, punya waktu kemarin ada tugas kuliah. Nah, tapi udah lama. Ini udah nggak pernah dibuka lagi channelnya. Oh, iya. Nah, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita semua bisa membuat channel. Amin. Mudah-mudahan channel YouTube, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali kita mengimbangi channel-channel yang boleh dikatakan untuk pendidikan. Jadi YouTube bukan hanya untuk hiburan, tapi YouTube bisa digunakan untuk pendidikan agar Indonesia bahkan dunia lebih maju dengan adanya pendidikan. Mungkin sampai di sini video singkat ini, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.